Shalom, shalom sama jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Yesus yang andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Kau Yesus yang ku andalkan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita,
dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan yang pertama terambil dari Yesaya 48. Yesaya 48 ayat 12 sampai selesai. Yesaya 48 ayat 12 sampai selesai. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kresik banyaknya. Nama mereka tidak akan melenyapkan
atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, malirlah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka. Melalui tempat-tempat yang tandus, ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Injil Lukas 11 ayat 37 sampai selesai. Lukas 11 ayat 37 sampai selesai. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 1/10 dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh di antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri.
Kehendaknya di
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat mengasihi kami, menyayangi kami, dan masih memberi kami waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari Minggu ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berupa firman yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang tidak layak ini. Berbicaralah Tuhan, supaya kami bisa lebih dekat lagi kepadamu, lebih mengerti lagi apa yang akan Kau sampaikan kepada kami, untuk Engkau tugaskan kami di hari-hari kami lagi, besok, lusa, dan hari-hari yang akan datang. Biarlah kami semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Semua yang sudah Kau berikan bagi kami, dan yang akan Kau tambahkan kepada kami, kiranya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tadi kita sudah mendengar pembacaan Alkitab yang diambil dari Yesaya dan Lukas 11 ya, Lukas 11. Yesaya 48 dan Lukas 11. Tadi kita mendengar itu, begitulah firman Tuhan yang perkataannya sangat keras sebenarnya. Bersyukur ya yang masih muda-muda ini mendengarnya saat ini. Kalau kita yang sudah tua mendengar itu dikala sudah tua, kadang-kadang terlambat ya. Ternyata peraturan-peraturan Tuhan itu sangat keras ternyata ya. Jadi di sini di Lukas, saya ambil satu ayat ya, di Lukas 11 ayat 42, atau bisa kita lihat juga di Matius 13 ayat, di Matius 23 ayat 13 itu. Lukas 11 ayat 42 atau di Matius, saya bacakan yang Matius saja ya, Matius 23 sama dia ya. Di Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi bukan hanya dirinya yang berdosa, bukan hanya dirinya yang terhalang masuk surga ya, justru dia membawa orang banyak. Kita baru mendengar itu Pak Sambo ya, yang membawa begitu banyak polisi ya, kasihan ya. Sampai begitu banyaknya ya, padahal dia yang bersalah satu-satunya, tapi banyak yang dibawa. Begitu juga ya pemimpin agama dan guru palsu. Bukan hanya dirinya, membawa banyak sekali. Celakalah kamu orang-orang Farisi. Kata-kata Yesus dalam pasal ini merupakan kecamannya yang paling pedas. Perkataannya ditujukan kepada para pemimpin agama dan guru palsu yang telah menolak, setidak-tidaknya menolak sebagian dari firman Allah dan menggantikannya dengan gagasan dan penafsiran mereka sendiri. Ada juga di Matius 23:8 dan selanjutnya ya. Tapi pelanggaran adalah tetap melanggar peraturan ya. Pelanggaran adalah tetap melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, yang akan mendapatkan sanksi, denda atau hukuman. Ya, kita baru-baru ini sangat dikejutkan yang saya katakan tadi oleh sebuah institusi yang beberapa oknumnya dipecat. Banyak ya, kita dengan sedih. Karena melanggar aturan dan melanggar hukum. Atau kisah tentang seorang mahasiswa yang dihukum dengan hukuman mengerjakan sesuatu untuk menebus kesalahan yang sudah diperbuatnya di sekolah, di kampus ya. Misalnya membersihkan WC sekolah, halaman atau ruangan kelas setelah selesai pelajaran sekolah atau ruang guru apa, itu adalah satu hukuman bagi dia karena dia ada melanggar satu peraturan sekolah. Itu masih peraturan di dunia sekuler ya, atau peraturan dalam pekerjaan dan pendidikan. Bagaimana dengan aturan peraturan gereja dan kewajiban-kewajiban atau perintah Allah yang tertulis di Alkitab yang kita kenal sebagai firman Allah? Misalnya ya, ini contoh ya, seorang suami minta izin, ini masih baik minta izin untuk menikah lagi. Ini masih baik sih minta izin ya,
Kalau nggak dikasih mungkin nggak mau atau diam-diam. Bagaimana dengan yang diam-diam, gak ada yang tahu, setelah bertahun-tahun baru tahu ya. Nah ini dia minta izin menikah lagi. Istrinya menjawab, boleh, tapi dengan syarat Tuhan tidak boleh tahu. Nah itu syaratnya itu. Artinya kita harus takut akan Tuhan, bukan takut istri. Kita tidak boleh melanggar aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan gereja yang berdasarkan firman Tuhan. Kita berserah hanya pada Tuhan saja. Jadi tidak pada yang lain ya. Jadi tadi bukan takut istri ya. Pak Tumpal ya, bukan takut istri ya, takut sama Tuhan. Seperti tertulis pada Mazmur 112 ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka pada segala perintahnya. Ini kalau kita baca selanjutnya akan ke berkat-berkat yang didapatnya. Ketenangan hati. Sebenarnya berkat yang paling kalau saya rasakan sampai usia saya sekian ini, berkat yang paling saya rasakan paling tinggi lah ya, sukacita ya, senang gitu. Walaupun ada masalah tapi hati itu senang, tenang ya, nggak memikirkan kurang duit, nggak memikirkan kejahatan orang, tidak memikirkan fitnah-fitnah, tidak. Jadi sukacita itu ada gitu. Malah Tuhan menunjukkan hal-hal yang harus saya kerjakan. Itu yang saya tahu, sukacita yang paling tertinggi, sukacita yang sempurna daripadanya ya. Itu yang harus kita minta setiap hari. Tapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Itu salah satunya adalah meminta apa yang kita minta. Setiap malam tidur, salah satunya yang saya minta, cinta, kasih, damai dan sejahtera. Saya malu sebenarnya minta sama Tuhan lagi, kasihlah aku mobil, kasihlah aku ini, udah malu. Karena Tuhan gak usah kita minta pun memberikan kecukupan, kebutuhan kita yang pas ya, pas dengan kita. Nah, saya pernah bilang pas-pasan ya, hidup yang pas-pasan. Mama saya juga bilang, hidup itu pas-pasan gak apa-apalah. Iya mama, pas mau ini ada, pas mau itu ada ya. Nah, jadi itu kenapa? Karena Tuhan ada selalu. Kalau Tuhan ada semuanya pas. Apa yang kita minta pas. Tapi pasnya Tuhan ya, bukan pasnya kita. Jadi kita nggak akan bersungut-sungut. Karena kita percaya. Jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Jadi tidak melanggar perintahnya. Apa saja yang harus kita perhatikan dan terapkan? Pertama, sikap Yesus dalam hal ini perlu kita perhatikan. Apa itu sikap Yesus? Sikap Yesus adalah ya yang perlu kita tiru ya. Kita meniru perbuatan Yesus. Karena itu bukanlah sikap yang bertoleransi serta membolehkan dari seorang yang tidak peduli pada kesetiaan terhadap Allah dan sabdanya. Yesus tidak pernah lemah dan tidak akan pernah membiarkan dosa. Ingat ya, tidak akan pernah membiarkan dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus setia terhadap panggilannya, maka ia murka terhadap kejahatan. Di Yohanes 2 13 16 kita tahu cerita tentang Yesus memberantakin, membalikkan meja-meja pedagang-pedagang di gereja ya, yang bukan mau beribadah malah mau berdagang ya, itu di Yohanes 2 kita baca ayat 13-16. Dan mengutuk dosa dan ketidakbenaran di kalangan para pemimpin agama. Artinya kita harus memperhatikan dan peka kepada suatu ajaran yang baru atau yang belum jelas. Dan jangan ikut-ikutan. Sebelum kita tahu pasti bahwa ajaran tersebut sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab atau suara atau tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Jadi harus jelas ya. Jadi nggak boleh ikut-ikutan. Dia jadi kaya ya ikut gereja itu. Jadi ini ya, jadi hebat ya. Enggak. Ikut ajaran itu. Itu jangan sampai demikian kita ya. Jadi yang kedua, begitu besar kasih Yesus akan Alkitab yang terilhamkan sebagai firman Bapanya. Dan perhatiannya terhadap orang yang akan binasa. Karena firman diputarbalikkan menyebabkan Yesus Kristus menggunakan kata-kata seperti itu tadi yang kita baca di ayat di Lukas 11 tadi ya.
orang munafik, orang neraka, pemimpin-pemimpin buta, penuh rampasan dan kerakusan. Kuburan yang dilabur putih, yang sebelah dalamnya berbagai kotoran, penuh berbagai kotoran, penuh kedurjanaan, ular-ular, keturunan ular beludak, dan pembunuh-pembunuh. Kata-kata ini sekalipun keras dan menghukum, diucapkan dengan hati yang hancur oleh Tuhan Yesus Kristus yang akan mati karena mereka yang dikecamnya itu. Nah, jadi kita bisa lanjutkan dengan membaca Yohanes 3:16, Roma 5 ayat 6 sampai 8 ya. Saat ini sama dengan zaman-zaman yang sudah lalu. Banyak yang berusaha memaksakan pendapat dan pengetahuannya sendiri dengan mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi akhirnya adalah ngirim nomor rekening, memohon transfer yang mungkin hanya untuk memperkaya diri ya. Jadi kita bisa lihat memang bukan semua ya. Ada juga yang memang benar ya dan mereka memerlukan dana ya. Tapi kita harus teliti, peka ya. Ketiga, Yesus menggambarkan watak guru-guru dan pengkhotbah palsu sebagai orang yang berusaha untuk menjadi orang populer dan orang penting yang diperhatikan orang lain, yang senang menerima penghormatan dan berbagai gelar. Tapi mereka sudah pasti menghambat dan menghalang-halangi orang masuk surga. Karena Injil yang mereka beritakan adalah Injil yang diputarbalikkan. Itu tadi yang saya baca ya. Matius 23:13. Kalau penampilannya merupakan orang beragama yang profesional, yang tampaknya rohani dan saleh, tapi sebenarnya penuh dengan lumuran dosa. Ada ilustrasi ya, terkenal dan dikenal adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia ya. Tuhan yang meninggikan dan Tuhan pula lah yang akan merendahkan sesuai dengan kehendaknya. Itu ada di kitab apa ya? Kan kita tahu ya, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang akan merendahkan juga. Nomor 4, yang keempat, Alkitab mengingatkan orang percaya, itu ada di Matius 7:15 ya, untuk waspada terhadap pemimpin agama yang palsu semacam itu dan menolak untuk mendukung pelayanan mereka dan mengatakan tidak untuk bergabung atau bersekutu dengan mereka. Banyak memang ya penginjilan, ada penginjilan di Papua, di Kalimantan, lain-lainnya. Saya udah ngalamin itu, udah sering ketemu dengan beberapa. Ada yang benar memang, benar, ada yang benar-benar. Seperti di Papua juga banyak yang benar, tapi ada juga yang tidak. Saya sendiri pernah kena, saya menyumbang sampai berapa tahun itu. Akhirnya mereka sendiri berantem, ketahuannya karena berantem antara mereka, yaitu ujung-ujungnya gara-gara uang berantemnya ya. Itu padahal ada bertahun-tahun loh saya karena mengirimkan donasi untuk anak-anak katanya disekolahkan. Ternyata terakhir ada masalah, mereka sendiri yang berantem dan pecah. Apa sih namanya, dua-dua itu masih ada ya. Dua-duanya masih ada, tapi orang udah mulai nggak percaya dan mulai hilang juga saya lihat ya. Yang kelima, waspada terhadap orang di dalam gereja, ya, yang atas nama kasih, toleransi dan persatuan, tapi tidak mau mengambil sikap Yesus. Terhadap orang yang memutarbalikkan ajaran Alkitab, sebenarnya adalah orang yang ikut terlibat dalam perbuatan jahat para nabi dan guru palsu. Di Yohanes 10, di Yohanes 2, di 2 Yohanes 10 dan 11, 2 pasal itu ceritanya panjang ya, bisa kita baca nanti ya. 2 Yohanes 10 dan 2 Yohanes 11. Dan ada lagi yang lebih parah ya, pemimpin-pemimpin dan guru-guru yang cinta uang melebihi kecintaannya kepada Tuhan dan memanfaatkan, menjadikan ibadah, pelayanan sebagai ladang uang. Nah ini banyak juga kita tahu ya. Di ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 9. Bisa dibaca nanti ya. Ada cerita tentang seorang pendeta ya. Ini saya mengalami langsung. Dengar kan, pernah dengar cerita tentang gereja yang
jemaatnya akan diangkat ke surga di Balai Endah ya? Tahun berapa itu ya? 2008 atau 2000 berapa itu? Iya, jangan disebut namanya deh. Nanti ada yang marganya serupa. Jadi itu ada seorang pendeta yang itu tadi dia ternyata orang cinta uang, tapi dia mengatasnamakan kasih, toleransi, dan persatuan. Dia mengatakan kepada saya mau memulangkan jemaat-jemaat yang dikumpulin di Balai Endah itu. Kasihan. Memang benar, saya tahu itu uangnya mereka tuh sudah diambil semua, harta mereka. Rumah dijual, ladang dijual, kumpul di sana ya. Sampai berapa keluarga itu ya Pak Yopi. Kita juga ke sana ya Pak Yopi ya. Terus dikumpulkan orang-orang ini kan ya nggak naik-naik kan, siapa yang naikin ya. Dikumpulkan di daerah itu, Sukamiskin atas itu ya. Saya ke sana, emang saya lihat, kasihan ya. Nah, saya tahu nggak, itu kebetulan masih dinas itu Pak Junta. Jadi saya banyak juga mengumpulkan uang. Itu jenderal-jenderal saya mintain uang. Banyak tuh saya kumpulin uang. Berapa kali saya menyerahkan uang itu kepada pendeta yang saya bilang tadi ya. Pak Yopi kenal itu, nanti kalau Pak Yopi mau tanya saya. Dan kebetulan orangnya udah meninggal ya. Nah, jadi nanti ngomong sama Pak Yopi aja berdua, siapa itu Bulin, nanti saya kasih tahu. Dan itu saya kasih. Ternyata saya ke sana, mereka itu nggak tahu menau. Itu pendeta hanya waktu mengantar saya aja sekali itu ke sana. Selanjutnya nggak pernah. Masa saya bilang, jadi uang yang dikumpulkannya itu ditransfer. Transfer apa Bu? Katanya ngurus itu kan, mereka udah kewalahan juga tuh ngasih makan kan banyak ya. Nah, saya ceritakan lah ya dari A sampai Z, saya ceritakan ini. Kebetulan saya catat ini yang tanda tangan dia yang menerima. Nggak pernah Bu. Nah, itu. Jadi itu tadi mengatasnamakan kasih, toleransi, perhatian kepada orang-orang susah ya. Ternyata memanfaatkannya untuk ladang uang ya. Nah, itu saya kapok itu, sejak itu saya teliti banget dengan orang-orang yang demikian ya. Tapi itu tadi kan saya katakan udah meninggal ya. Sedihlah ceritanya dia sesudah dia pergi. Istilahnya saya melihat yang nyata ya, saya pernah ke sana karena dekat rumah saudara saya. Rumahnya itu tadinya misalnya itu 300 meter lah. Sekarang tinggal 100 meter, tinggal garasi. Jadi 2/3 udah dijual. Untuk apa? Untuk kebutuhan, padahal semua uang dikumpulin dari itu. Banyaklah yang tidak benar ya dikerjakannya. Dan saya dengar juga kalau ada gereja yang ribut, wah itu senang banget orangnya. Makanya jadi aneh kan, memanfaatkan. Waspada terhadap orang gereja yang mengatasnamakan kasih, toleransi, dan persatuan itu tadi ya. Nah, ternyata dia hanya memanfaatkan ibadah dan pelayanan itu sebagai ladang uang. 1 Timotius 6 ayat 9 dibacalah ya. Ada satu ilustrasi ya. Cerita lagi nih. Saya berkhotbah memang suka bercerita karena saya kebetulan mengajar di kampus-kampus ya. Jadi mereka tuh biar jangan ngantuk, saya bercerita ya. Tapi yang ada hubungannya lah dengan ayat itu. Mudah-mudahan ini ada hubungannya dengan kita semua ya. Dan semakin dekat sama Tuhan ya. Ada seorang pemuda yang lulus dengan predikat cum laude ya. Melamar menjadi seorang manajer dari sebuah perusahaan berlian terkenal di Holland. Itu di Amsterdam namanya Koster ya. Bu Hertina pasti udah pernah ke sana. Setelah diterima sebagai manajer, dia datang di hari pertamanya dengan memakai jas dan dasi. Ya manajer, namanya manajer ya, harus keren ya. Lalu duduk di kantornya yang besar, indah dan nyaman. Baru saja dia duduk beberapa menit, datanglah pimpinan pabrik berlian tersebut dan menyuruhnya melepas jas dan dasinya dan menggulung lengan bajunya, dan dia diajak ke belakang ke bagian produksi. Satu gudang, satu tempat yang panas tidak ber-AC. Di belakang kantor yang megah tersebut. Lalu disuruh mencuci berlian satu persatu. Berlian yang akan diasah, dijual ya. Disuruh membersihkan berlian itu. Hal ini dilakukannya hampir selama 3 bulan ya. Sebagai pencuci berlian. Tapi dari rumah dia pakai dasi, pakai jas gitu bagus. 3 bulan itu dia masih sabar.
Tapi di akhir bulan ketiga dia sudah tidak tahan dengan pekerjaannya tersebut. Karena tidak sesuai dengan tujuan sebagai manajer perusahaan berlian ya. Dan dia minta resign dari kantor itu. Karena merasa tidak adil sebagai manajer. Saat berkata demikian, pimpinan pabrik meminta dia untuk bekerja lagi. Selama seminggu aja. Sabar ya Pak, seminggu aja lagi lah. Nanti baru kita pertimbangkan katanya. Dan dia menurut ya, dia menurut. Beberapa hari kemudian dia sedang mencuci berlian-berlian tersebut. Seperti hari-hari biasa. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah berlian yang kilaunya berbeda dari berlian-berlian yang biasa dia cuci. Kemudian dia mendatangi pimpinan pabrik itu. Pimpinan pabrik itu tersenyum dan berkata kepadanya, mulai sekarang Bapak tidak usah mencuci berlian lagi. Pakailah bajunya, pakailah jasnya, pakailah dasinya. Dan duduklah di kantor yang sudah disediakan, yang ada. Apakah yang ditemukan? Ya, dia lulus tes karena sudah bisa menemukan berlian palsu yang sengaja dimasukkan oleh pimpinan pabrik. Hal ini juga sama dengan kita. Jika kita mau tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kepekaan kita akan terlatih dan cepat sadar kalau ada yang aneh, beda dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan punya kemampuan untuk membedakan itu penting sekali. Ya, terutama dalam membedakan firman Tuhan yang benar ya. Jadilah orang Kristen yang peka untuk membedakan ajaran atau aliran yang palsu yang akan disisipkan semirip mungkin dengan yang asli untuk menyesatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang mengasihi, menyayangi kami. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah hadir di tengah-tengah kami berupa firman yang baru saja kami dengar. Yang disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak layak ini. Terima kasih Bapa yang Kau sudah berbicara kepada kami. Biarlah hati dan pikiran kami Engkaulah yang mengendalikan. Dan kami menjadi lebih dekat lagi. Menjadi kecil ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Karena kami tahu dengan demikianlah sesuai dengan firman yang Kau sudah beritakan pada kami pada Yohanes 15 ayat 5. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau ada di dalam kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah gereja ini Engkau hadiri setiap hari kami ada di sini. Dan mengetuk hati kami untuk lebih dekat dan mengenal firman-Mu lebih dekat. Dan memberitakannya kepada yang lain. Karena itulah tugas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, anggota kabinet dan anggota parlemen, sampai wali kota, RT, RW. Tuhan berikan pada para pemimpin kami ini hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan semakin baik dan semakin maju ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini yang akan mengadakan pemilu ya Tuhan tahun 2024. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Tuhan biarlah semuanya berjalan lancar dengan jujur dan adil ya Tuhan. Kami serahkan siapapun yang terpilih ya Tuhan, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia dan secara khusus untuk Anglikan di Indonesia. Kami berdoa untuk Bishop kami Reverend Titus Chung dan Dean kami Reverend Timothy Chong, dan juga Ketua Imam Penanggung Jawab kami Reverend Yopi Buyung. Tuhan berkati juga para pastor dan pengurus ya Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin kami ini, berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan dalam memimpin gereja kami ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Tuhan berkati segala setiap langkah mereka dan setiap aktivitas mereka dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga keluarga mereka. Kami serahkan Tuhan para pemimpin gereja Anglikan kami ini ya Tuhan, dimanapun Tuhan mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Saint Paul ya Tuhan. Tuhan dimanapun berada Tuhan jemaat ini ya Tuhan, baik yang di sini dan yang di rumah masing-masing. Kami serahkan kepadamu mereka ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas mereka. Tuhan berkati usaha mereka. Tuhan berkati juga studi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan jemaat ini ya Tuhan. Kalau juga Tuhan ada jemaat yang berulang tahun, kami serahkan Tuhan yang berulang tahun pada bulan ini, siapapun mereka ya Tuhan. Biarlah mereka semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh dan mengenal Tuhan ya Tuhan. Kami serahkan jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kalau juga ada jemaat ya Tuhan yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, biarlah Tuhan menjamah mereka, biarlah mereka dapat sembuh ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Marilah kita memberi dengan sukacita. Selamat memberi. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Silakan duduk. Pengumuman. Terima kasih untuk Ibu Lin yang telah menguraikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas dan pelayanannya, dan juga Pak Simanjuntak dan juga keluarga. Ada tambahan, Pak? Oleh firman Tuhan, amin. Ya, luar biasa. Kiranya Ibu Lin bersama Pak Manjuntak terus dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Jadi saya suka karena saya diberkati lah, bukan karena saya suka, tapi saya diberkati karena pengalaman Ibu Lin itu melewati, ya sudah cukup panjang umurnya ya, tapi panjang umur itu adalah tiap-tiap hari itu berkat, dan berkat itu dibagikan. Dan berkatnya itu harus didasarkan pada firman Tuhan, ya. Jadi kebetulan kemarin saya juga melayani lewat podcast, dan ditanya tentang pemimpin juga. Jadi klop dengan yang hari ini. Jadi pemimpin yang bagaimana? Ya, saya bilang pemimpin yang memang punya hati untuk Tuhan, bukan punya hati untuk uang gitu ya. Jadi saya kira Ibu Lin sama Pak Manjuntak sudah keliling ke sana kemarin, sudah pengalaman mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, sudah melayani di sana dan tahu. Jadi kemudian diungkapkan satu persatu, banyak teman-teman saya yang memang hatinya berkorban untuk Tuhan. Ditempatkan di desa enggak ada masalah, karena memang itulah pelayan yang sebetulnya. Mau taruh di kota, mau ditaruh di desa dia enggak mengeluh soal uang. Mau ditaruh di kota dia tidak bangga dengan uang yang dia terima. Karena apa? Semua juga itu ditinggalkan gitu ya Bu ya. Ini luar biasa hari ini saya merasa saya diberkati. Sebab sekarang ini banyak mereka yang, nggak semua ya, tetapi banyak di antara mereka yang mau pengen jadi hamba Tuhan supaya ada tempat untuk mencari uang. Tapi saya bersyukur bukan berarti bahwa Ibu Lin ada di gereja Anglikan lalu melihat bahwa gereja Anglikan yang paling benar. Enggak, tetapi yang pertama dalam soal keuangan di kita adalah tertib. Jadi tidak memakai nomor rekening itu yang ditaruh di tidak memakai nama gembalanya, enggak. Ya.
Tidak juga memakai nama bendaharanya, tapi memakai nama gereja. Memang awalnya mau pakai nama gereja itu dari BCA itu tuntut ini. Saya bilang kami punya pendapatan per minggu itu per bulan itu paling berapa gitu. Ya. Sampai 1 juta juga enggak gitu. Masa kami harus bayar segini? Tapi kemudian pimpinan kami bilang, mau kalian punya pendapatan sebulan 10.000 harus masuk rekening gereja. Ya. Jadi dari awal kami sudah diajar bahwa ini adalah uang Tuhan berapapun, ya. Dan itulah sebabnya orang yang mengetahui ini ya Pak Teddy ya, yang tahu dari awal ya, ini bendahara gereja anaknya ya. Tapi dia tahu bahwa itu uang gereja, sesen pun itu milik gereja. Dan kami belanjakan juga untuk gereja, untuk kepentingan ada musik, ada peralatan gereja. Dan Selasa kami akan ke desa untuk membantu pelayanan yang ada di desa. Di desa itu mereka hamba Tuhan itu hidup dari hasil pertanian gitu kan. Tapi kemarin hasil pertanian itu hancur. Jadi okelah, saya bilang walaupun sedikit kita coba ke sana melihat itu dan coba membantu bagaimana caranya lah gitu ya. Nah hal-hal seperti itu. Dan kita juga harus melihat bahwa gereja itu terus harus bisa berpihak kepada orang yang memang harus dilayani gitu ya. Dan Ibu Lin kadang-kadang terjebak, tapi itulah kalau enggak ada begitu ya enggak khotbah, enggak hidup pagi ini gitu ya. Tapi justru karena ada pengalaman seperti itu. Saya juga banyak teman yang baik, banyak teman juga yang begitu ya. Saya kadang-kadang menasihati hamba-hamba Tuhan, teman saya sendiri, kamu itu mau melayani sebetulnya mau cari uang. Kalau cari uang jangan di sini, cari uang di sanalah, jadi pegawai bank atau apa, atau di bisnis apa, silakan di situ. Ya, tapi saya bilang kalau kamu sudah berhasil di sana, jangan lupa bahwa kamu punya tanggung jawab. Tuhan kasih dan Tuhan cuma minta 1/10 saja, lebih enggak apa-apa. Tapi Tuhan minta untuk kamu punya hati dalam memberi. Sebab tidak ada orang jadi miskin karena dia memberi bagi Tuhan, enggak ada. Ya. Selalu dia diberkati. Tapi berkat itu bukan soal uang dan harta. Kesehatan adalah berkat yang paling utama gitu ya, kesehatan. Pak Manjuntak itu ada contoh ya. Nah, saya tidak mau sebutkan ini ya karena mereka juga tidak mau untuk sebut bangga-banggain. Saya tahu hati mereka rendah hati lah ya. Dan di gereja Anglikan kami diajar untuk tertib dalam soal keuangan. Jadi selalu dipertanggungjawabkan dan jangan itu masuk rekening gembalanya atau pendetanya. Termasuk mereka yang memang melayani di sini, tanya mulai dari Ibu Natalina, Pak Tumpal, ini mereka ini kalau di tempat lain kalau main begini itu dikasih gitu. Kalau di sini mereka sudah tahu enggak dikasih setengah sen pun enggak. Kalau mau melayani. Butuh uang bisa cari sendiri gitu. Jadi cari sendiri. Jadi kamu cari uang bawa ke gereja, jangan sebaliknya. Ambil uang gereja ya untuk dirinya sendiri. Jadi di sini ada berapa pelayan, ada Pak Denny, ada Ibu Hertina, ada Ibu Lin, ada Ibu Natalina, Pak Tumpal dan lain-lain ya. Mereka ini melayani. Tapi mereka enggak pulang gitu. Tidak pernah ada tarifnya berapa. Memang ada juga yang pernah nyeletuk ke saya karena dia memang dari Jakarta kan. Kalau melayani di sana ada amplop enggak? Waduh, iya saya bilang saya malu gitu karena ditanya begitu ya. Saya bilang oke, nanti saya bicarakan dengan pengurus karena memang itu bukan sistem kita. Ya kalau melayani ya melayani gitu ya. Nah, tapi hamba Tuhan yang jauh dari sana datang ke sini, ya oke lah kalau untuk transport kita bantu. Jadi bantuan transport ada. Tapi kalau diminta justru saya
Mau biar cuma 100.000, saya bilang lebih baik janganlah, karena sudah diawali dengan motivasi untuk itu. Jadi mereka yang ada di kita ini termasuk yang di Sudirman, yang di Cimahi itu, ini diterapkan semuanya sama. Harus punya rekening atas nama gereja, ya, jangan pakai nama pribadi. Kemudian yang berikut ialah rupanya rekrut banyak orang. Memang banyak orang itu bagus, ya, itu bagus. Kalau di gereja Anglikan ya saya kira dengan 85 juta anggota di seluruh dunia, saya pikir jumlah itu tidak lagi menjadi masalah. Di Indonesia kita punya 34 jemaat. Tetapi sasaran kita itu bukan kumpul banyak orang supaya duitnya banyak. Kita menjangkau banyak orang agar mereka dilayani. Ya, makanya saya merasa terberkati Bu, jadi luar biasa, sehingga motivasi kita dalam melayani itu harus dimurnikan terus gitu, ya. Dan kita di sini pengurus sudah memberi contoh untuk hal itu, ya. Bapak dan Ibu juga sudah memberi contoh. Kita maju terus ya Bu Nat ya, maju terus dalam Tuhan, kita melayani dengan hati yang murni hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk perjamuan kudus nanti di ini ya, awal bulan. Tapi kemarin saya dengan Ibu Ertina sudah ke desa untuk melaksanakan perjamuan kudus ya. Mudah-mudahan kalau Ibu Natalia sudah cukup fit bisa nanti ke sana lagi. Saya kira itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Is our God, sing with me, how great is our God, and all see how great is our God.
Saudara, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan untuk kita terima akan berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian senantiasa bersama kita, katakan amin. Silakan duduk untuk kita bersatu sebentar. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu bisa saling bersalam-salaman, lalu kita bisa turun ke bawah untuk kita makan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.